Al, ayo kita masuk, ujar mama menarik kedua pundakku. Bingung, sikap papa yang enggan bicara padaku membuat diri ini merasa tidak pantas untuk ikut masuk ke dalam rumah. Namun, untuk pergi pun aku tidak bisa. Papa sudah membawa Safa ke dalam sana. Aku harus apa? Tidak mungkin aku berteriak meminta Safa dari papa untuk memaksa agar papa bicara padaku pun aku tidak punya hak. Mulut-mulut papa, masa aku harus maksa? Aku bingung. Alina, ayo. Mama menarik kembali tanganku. Tapi mah, papa tidak bicara. Dia tidak memaafkan Alina. Cekah, 5 tahun berpisah, kamu sudah lupa dengan karakter papamu. Apa kamu tidak mendengar apa yang tadi dia katakan? Aku menggelengkan kepala, tanda tidak paham. Papa sudah menyuruh anak buahnya menyelidiki mantan suamimu. Itu artinya dia akan membuat perhitungan dengan si Haikal itu. Sudah, ayo cepetan masuk. Tita mama lagi. Aku mulai bergerak, berdiri, dan melangkahkan kaki mengikuti mama. Mata ini melihat ke sekeliling rumah. Tidak ada perubahan yang signifikan dari rumah ini. Suasananya, letak perabotannya pun hanya sedikit yang berubah. Dan satu lagi, foto besar yang terpampang di ruang tamu membuatku menyunggingkan seulas senyum. Papa tidak menurunkan foto itu. Mama berhenti melangkah, melirik foto yang aku tunjuk. Foto sebuah keluarga yang tengah tersenyum bahagia. Papa, mama, kakakku, dan aku. Itu adalah foto lama sebelum aku mengenal cinta, di mana anak perempuannya ini masih menjadi gadis manis yang penurut, bukan pembangkang seperti 5 tahun yang lalu. Apanya yang ingin diubah? Tidak ada yang harus diubah. Itu sudah benar dan selamanya akan seperti itu. Celetuk papa yang ternyata berdiri tak jauh dari kami. Safa yang tadi berada di gendongannya kini sudah turun dan berdiri dengan tangan digandeng papa. Benar kata mama, 5 tahun berpisah menjadikan aku anak yang tidak lagi mengenali sifat orang tuanya. Lupa jika papa bukan tipe laki-laki yang suka berbasa-basi. Dia tegas, keras, namun pemaaf. Aku berjalan cepat ketika dengan sukarela papa membuka kedua tangannya mempersilakanku untuk masuk ke dalam dekapan hangatnya. Papa, berhenti menangis. Ini bukan saatnya untuk meratap. Jika sudah berada di sini, itu artinya kamu menjadi tanggung jawab papa lagi, ujarnya, membuatku semakin mengeratkan pelukan. Lama aku menenggelamkan wajah di dadanya yang masih gagah. Aku memang sudah berhenti menangis, tapi rasa sesal semakin besar ketika kurasakan kasih sayang mereka masih sangat begitu tulus untukku. Aku merasa akulah anak yang paling bodoh, mengabaikan restu demi sebuah hubungan yang tidak abadi. Sadar diri ini, jika restu orang tua sangatlah penting. Sebesar apapun cinta pasangan, tidak akan bisa menandingi tulusnya rasa cinta kasih orang tua. Aku sudah merasakannya sendiri. Mama, Cafa mau mamam. Aku menarik diri, melepas pelukan dari tubuh papa, menatap wajah Safa yang hanya diam melihatku dengan mata yang sendu. Astaga, apa dia belum makan? Tanya papa. Aku menggeleng lemah, lupa jika tadi keluar dari rumah Mas Haikal tanpa sarapan. Tentulah putriku akan merasakan perutnya keroncongan. Ya ampun, apa untuk memberikan makan satu anak pun dia tidak sanggup, ujar papa geram. Aku paham kemana arah bicaranya. Sebelum papa semakin emosi, mama langsung menggendong putriku untuk membawanya ke meja makan. Mama juga memberikan isyarat padaku agar segera mengikuti dia
tanpa harus menjawab pertanyaan papa lagi. Bukan tidak sopan, tapi jika sudah mengobrol, papa akan lupa waktu. Duh Gusti, rasanya bibi sedang bermimpi ini. Neng Alina beneran pulang. Saat masuk ruang makan, aku disambut oleh Bik Narsi yang tak lain asisten rumah tangga di rumah ini. 5 tahun tidak berjumpa, wanita yang selalu mengomel jika aku bangun siang itu ternyata kini sudah banyak keriput di wajahnya. Betapa jahatnya aku meninggalkan orang-orang yang aku sayangi. Apa kabar, Bi? Tanyaku, seraya mencium tangannya. Dia sudah seperti orang tua kedua bagiku. Baik, Neng. Ya Allah, ini anaknya Neng Alina. Bik Narsi beralih mengelus kepala putriku. Aku hanya mengangguk untuk itu. Bik Narsi mencium kepala putriku dengan berlinang air mata. Ah, cengengnya dia tidak hilang, meski usianya sudah semakin tua. Sudah, Bi, jangan main drama terus, biarkan cucuku makan. Mending bibi beli cemilan anak-anak ke supermarket, Gi, ujar papa posesif. Enggan cucunya diganggu. Ih, nanti dulu atuh, Pak. Masih mau lihat anaknya Neng Alina. Ngapain diliatin? Tidak kamu ucapkan pun dia memang sudah cantik. Keturunan Dinata gitu loh. Aku masih menjadi penonton di sini. Humor papa sudah mulai keluar meskipun ekspresinya masih tetap datar. Setidaknya papa memang masih menerimaku dengan baik. Iya, Pak. Iya. Bik Narsi berlalu. Kami pun mulai menikmati makan pagi yang sudah sangat terlambat. Hatiku sangat teriris ketika melihat Safa makan dengan begitu lahapnya. Dia benar-benar kelaparan, juga sangat menikmati hidangan yang disuguhkan. Bagaimana tidak, lauk di sini tidak seperti lauk yang kami nikmati di rumah Mas Haikal dulu. Jika di rumah Mas Haikal, kami harus makan dengan lauk yang sedikit, tapi nasi yang banyak. Sedangkan di sini, Mama memberikan nasi yang sedikit dengan lauk yang banyak pada piring Safa. Sangat kelihatan jika putriku jarang sekali makan lauk yang enak. Bahkan dia makan dengan begitu lahap, membuat kami menghentikan menyuapkan makanan dan hanya menonton Safa saja. Mama, Safa suka makan di sini. Ayamnya banyak. Kalau di rumah nenek kan gak boleh makan banyak ayam. Nanti bisa cacingan. Celetuk Safa, membuat pandangan mama dan papa seketika menatapku dengan lekat. Aku hanya bisa menggigit bibir, memahami arti tatapan itu, dan bisa aku lihat papa mengepalkan tangannya dengan kuat hingga urat-urat di tangannya terlihat jelas. Ya Tuhan, polos sekali putriku. Dia tidak tahu jika ucapan yang baru saja dia lontarkan akan menjadi sebuah ancaman untuk ayahnya. Oh ya, nenek yang bilang begitu, tanya mama pada putriku. Safa mengangguk seraya bergumam. Matanya menyipit karena mulut yang penuh terisi. Oke, sebentar lagi nenek-nenek itu yang akan seperti cacing kepanasan. Tunggu saja, ujar mama dengan seringai menakutkan. Nenek bilang jangan, ya jangan. Bandel banget sih, gak bisa dibilangin. Aku yang tengah mencuci piring di dapur segera meninggalkan pekerjaanku saat mendengar suara tangis Safa dengan diiringi bentakan ibu. Entah apa yang diperbuat Safa hingga membuat neneknya itu marah. Paling juga nyenggol barang, atau mungkin Safa lari-lari yang kemudian tidak sengaja menginjak kaki ibu. Namanya juga anak-anak, pasti ada saja kelakuan dia yang membuat orang dewasa harus memakluminya. Tapi tidak untuk ibu mertuaku itu. Sekecil apapun kesalahan Safa selalu dipandang dengan serius, dibesar-besarkan, hingga tidak jarang anakku dicubit sampai menangis.
Ih, disuruh diem juga. Diem, jangan nangis terus, bentak ibu lagi. Seraya menggiring Safa dengan kasar hingga anakku tersungkur ke lantai. Ya Allah, ibu, kenapa Safa didorong gitu sih? Segera aku mengambil putriku dan mengusap kedua pipinya yang basah oleh air mata. Didorong gimana? Orang anakmu jatuh sendiri juga. Jangan nuduh deh. Aku enggak nuduh. Aku lihat sendiri kok kalau barusan ibu dorong Safa. Emangnya Safa salah apa sih, Bu? Tuh, mau nyamperin tukang es krim di depan rumah. Kekayaan, anak kecil mau makan gituan, ujar ibu dengan nada ketusnya. Ya Allah, cuma gara-gara es krim doang. Kenapa tidak dibeliin, Bu? Ujarku. Kemudian menggendong Safa. Ih, ngapain beliin dia es krim? Boros, jangan dibiasakan anak jajan makanan mahal, tapi dapatnya dikit. Buang-buang uang saja, cetus ibu seraya berlalu pergi, seraya menenteng kresek hitam. Aku hanya bisa mengelus dada seraya mengembuskan nafas kasar. Pantaslah Safa menangis, menginginkan es krim, karena dia sangatlah jarang menikmati makanan dingin itu. Setiap hari aku pergi bekerja meninggalkan Safa yang aku asuhkan ke tetangga. Tidak tega dengan dia yang terus merengek meminta es krim. Aku pun membelikan satu corong kecil dengan harga Rp2.000. Meski hanya sedikit, itu sudah membuat tangis Safa berubah menjadi senyum manis. Semurah itu untuk membuat putriku tersenyum bahagia. Aku mengerjapkan mata, bangun dari lamunan masa lalu yang menyesakkan. Pelan-pelan makannya, sayang. Enak es krimnya, tanyaku, seraya mengusap sudut bibirnya. Enak, Mah. Cuka deh ada di sini. Safa jadi makan ayam banyak. Ada es krim juga di kulkas. Aku tersenyum mengusap pucuk kepala putriku yang tengah menikmati makanan penutup yang diberikan mama. Bukan lagi dalam wadah corong kecil, melainkan mangkuk ukuran besar yang tidak mungkin bisa dihabiskan Safa. Tapi, udah dulu makan es krimnya ya. Sudah batuk loh tadi. Nanti kapan-kapan dimakan lagi. Aku mengambil mangkuk yang ada di depan Safa, memasang tutupnya kembali sebelum aku simpan ke dalam kulkas. Wajah Safa merengut. Sepertinya dia sangat keberatan. Namun aku menjelaskan untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak es krim. Safa cerdas. Dia menurut dengan apa yang aku katakan, mengikhlaskan makanan itu untuk aku simpan di lemari pendingin. Mama, kapan kita pulang? Diam adalah caraku untuk memikirkan jawaban yang bisa membuat dia paham, tapi tidak melukai perasaannya. Aku tahu, meskipun ayahnya selalu bersikap tidak ramah padanya, tapi rasa kasih dari diri Safa ada buat Mas Haikal. Safa tidak akan pulang. Sekarang kan rumah Safa di sini, celetuk mama yang baru saja kembali dari ruang tamu, menemui tamu papa yang tak lain adalah rekan bisnisnya. Tidak mengerti dengan ucapan mama, tatapan Safa kembali mengarah padaku, mencari kebenaran. Dengan hati-hati aku pun menjelaskan, jika apa yang dikatakan omanya itu, entahlah dia akan paham atau tidak. Yang jelas, aku sudah berusaha menjawab pertanyaan Safa dengan tanpa merendahkan ayahnya. Bukan karena aku masih memiliki rasa pada Mas Haikal, tapi lebih tepatnya tidak ingin mencederai pikiran Safa. Dengan seiring waktu dan bertambahnya usia dia, pasti Safa pun akan mengerti kenapa sekarang kami tidak tinggal lagi bersama ayahnya. Justru yang aku harapkan ialah Mas Haikal tidak lagi datang dalam kehidupanku. Meskipun itu sekedar urusan Safa, seperti janjiku pada saat itu. Aku tidak akan mengabarkan apapun tentang Safa kepada Mas Haikal.
Hingga akhirnya Safa sendiri yang datang menemui ayahnya jika Safa sudah dewasa dan akan menikah. Egoiskah aku? Iya, seperti dia yang juga hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri tanpa meraba perasaanku sedikit pun, menyuruhku bertahan dan membiarkan dia melakukan poligami yang sangat tidak adil, menyuguhkan madu untuk wanita itu dan memberikan bubuk racun padaku. Alina, papa bisa bicara sebentar, ujar papa memanggilku. Aku menganggukkan kepala, mengikuti langkah kaki papa, sedangkan Safa dibawa mama untuk melihat kamar yang sudah disediakan mereka untuk putriku. Adi, aku kira dia sangat setia padaku. Ternyata tidak. Diam-diam dia selalu memberikan informasi mengenai diriku kepada mama dan papa. Memang ya, laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Janjinya setia, malah mendua. Janjinya rahasia, tapi dibuka juga. Menyebalkan. Duduk Al, suruh papa. Ruangan ini masih sama, ruangan kerja papa yang selalu menjadi tempatku bersembunyi jika Bik Narsi menyuruhku mandi waktu dulu. Selain keluarga inti, tidak ada yang bisa masuk ke dalam sini karena pintunya yang memakai kode rahasia. Hanya keluarga yang tahu. Papa akan membuat pengumuman di seluruh garmen mengatakan jika kamu adalah putri papa. Papa juga akan memecat semua orang yang berhubungan langsung dengan mantan suamimu, termasuk Baskoro, atasan mantan suamimu yang kini menjadi mertuanya. Jangan, Pah, kataku cepat. Jangan, Papa menatapku dengan heran. Kamu keberatan, Papa memecat mantan suamimu? Tanyanya lagi dengan nada kesal. Aku menganggukkan kepala. Alina bukan keberatan, Mas Haikal kehilangan pekerjaan. Namun hukuman itu terlalu ringan untuk mereka, Pak. Setidaknya biarkanlah aku bermain-main dahulu dengan mereka, sebelum akhirnya dia tahu siapa wanita yang dia campakkan ini. Ujarku membuat papa diam tanpa mengalihkan pandangan dariku. Kemudian pria yang selalu terlihat tampan di usianya yang tak lagi muda itu memajukan tubuh. Tangannya bertumpu pada meja yang jadi penyekat antara aku dan dirinya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Tanyanya kemudian. Aku hanya memberikan seulas senyuman, seraya mengedipkan sebelah mata. Tunggu saja. Bersambung.